istimewa. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Jangan lihat utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Itu akan datang akan tiba waktunya gitu kapan saja. Jadi safety briefing itu tetap harus dilakukan, dan tentunya untuk dibuat kesepakatan nantinya, misalnya karena di sini ada 3 orang penyandang disabilitas nih, siapa yang akan bertanggung jawab untuk membantu mendampingi saya, mendampingi country, mendampingi Tamopi, itu dilakukan saat safety briefing suatu kegiatan. Jadi agar tadi kan jangan panik tadi ya, kadang-kadang ketika terjadi gempa itu panik dan ingin menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ketika kondisi gempa dia diam dulu, cari posisi aman. Sama yang ini udah tahu ya yang apa, yang kepala itu yang bisa susah, ini yang kepala itu sama pusat itu di kolong meja, dan nanti setelah itu proses pendampingan. Jadi udah ada kesepakatan, dan saat untuk jalur evakuasi itu bisa untuk waktu disabilitas itu dekat dengan pintu keluar. Nah di sini pas nih nanti Kang Opik itu keluarnya kan di sini ya, jadi kalau nanti terjadinya proses bencana untuk keluarnya itu lebih cepat. Selanjutnya ini saya dari sini nggak kelihatannya. Nah di sini selanjutnya tadi itu simulasi doang ya, pemahaman dan pendampingan personal disabilitas, terus komunikasi kesepakatan bersama yang tadi saya sampaikan. Jadi siapa nih yang akan bertanggung jawab saat jadi saya infokan untuk mitigasi ini, setiap kegiatan apapun itu selalu lakukan proses mitigasi baik itu yang ada berkaitan dengan disabilitas ataupun non disabilitas, supaya untuk menghindari resiko korban akibat dari suatu bencana. Boleh di next. Selanjutnya ini yang contoh aktivitas ya, contoh aktivitas mitigasi inklusif, simulasi evakuasi dengan kode warna dan suara tadi untuk memudahkan anak merah diberi tali pandu jadi kayak tali gitu untuk jadi jalur, jadi dia keterlibatan bermakna penyandang disabilitas. Nanti identifikasi terlebih dahulu nih hambatannya dari ragam disabilitas dari masing-masing itu apa saja sih hambatannya, dan hilangkan hambatannya itu bisa dimodifikasikan sebetulnya. Contoh misalkan yang sekarang itu bisa disediakan akomodasi yang lain itu ram, kalau misalkan belum ada ram bisa buat ram dari kayu. Nah itu salah satu untuk menghilangkan hambatannya, menciptakan lingkungan yang memampukan, memastikan aksesibilitas yang komprehensif, prinsip nothing about us without us tetap dilakukan, keberagaman disabilitas, pelibatan dalam berbagai aspek, ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Dan kalau saya di sini mau menyampaikan, ketika kita masih berbenturan terhadap infrastruktur yang belum ramah atau akses bagi kelompok disabilitas dari berbagai ragam disabilitas, nah kita bisa mengutamakan untuk human resource-nya terlebih dahulu. Artinya bagaimana SDM-nya ini atau masyarakatnya sudah mulai peka dan memahami bagaimana untuk mendampingi disabilitas dari ragam disabilitas seperti itu. Dan selanjutnya refleksi dan rekomendasinya, refleksinya itu mitigasi bencana alam yang inklusif, tentunya menyelamatkan semua nyawa termasuk kelompok rentan itu harus diperhatikan juga. Anak berkebutuhan khusus atau disabilitas berhak atas rasa aman. Keselamatan adalah hak semua orang. Dan rekomendasinya, ciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, wajib menjamin aksesibilitasnya, dan di sini mahasiswa ataupun relawan berperan penting dalam upaya proses pengurangan risiko bencana dan sustainable berkelanjutan. Artinya proses pelatihan atau pendampingan mitigasi ini tidak dilakukan hanya sekali,
tapi berulang. Saya lihat di videonya BPPD Kota Bandung yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Pak Pakan, mitigasi yang baik itu mitigasi yang berulang, jadi tidak hanya sekali. Jadi karena kalau sekali itu karena kita suka lupa yang mana itu untuk berulang itu jauh lebih baik seperti itu. Dan terima kasih. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bisa ditanyakan secara langsung. Dan kita di sini ada 3 disabilitas yang hadir, nanti tidak hanya saya yang menjawab, bisa saja nanti dari teman Netra sama Kang Billy atau Kang bisa hadir ke depan kalau ada sesi tanya jawab biar bisa lebih menanya secara langsung. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak pemaparan materinya Bapak Zulhamka. Kang aja masih muda. Kang aja. Ya, Zulhamka. Ya, Kang Anto aja panggilnya. Materinya sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Oke, biar kita lebih interaktif lagi, boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya. Izin Kak, boleh kalau teman saya di sini? Boleh. Kang Tri, siapa nih yang mencoba praktekkan secara langsung bagaimana mendampingi Kang Tri untuk ke depan sama Kang Opik? Ya, boleh. Iya. Ada kekurangan atau mau diulang lagi, itu pasti salah atau benar? Iya, jadi gini. Ini mohon maaf saya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi saya akan dari kakak nanti ambil tangan saya yang tangannya terus kasih ke tolong ke Tangannya peganginnya. itunya yang ininya apa? Nah ini baru saya nanti kapan sendiri. Aman ya. Aman. Enakan Kak. Terus ya. Oke, tepuk tangan untuk sama Kakak Grace dan Kak siapa tadi? Kak siapa? Lanjut kan ngedampingi di SMP ya. Betul. Sekarang gimana nih cara ngedampingin Kang Opik? Butuh 2 volunteer lagi. Terima kasih Kak ya. Nah, tadi lupa ya yang high level. Yang high levelnya. Jadi nanti misalnya ada juga yang memang pengguna kursi yang tidak ada dan memang tidak bisa beraktivitas dengan bahannya gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalau menemukan biasanya ada juga yang hanya cuma 1 atau misalnya nggak ada tangannya, bisa dibantu dulu ada pegang aja kan di situ. Nanti untuk soft skill ke depan. Ada revisian? Ada belum. Tadi hanya high levelnya lupa ya. Ustadz secara tes high level untuk berinteraksi dengan teman disabilitas kursi roda, sama pastikan nanti saat sudah memposisikannya kondisinya sudah aman atau yang berbahaya di lingkungan sekitarnya. Gitu ya. Itu terima kasih untuk Kang siapa tadi? Sama ya bukan dong untuk kakak volunteer semuanya. Ya, balik ke kakak MC. Oke, karena ada tambahan 2 anak baru, boleh teman-teman yang mau nanyain. Yang banyak sampai kita nggak bisa jawab, terus kita pulang. Baik, selamat pagi ya teman-teman. Biasanya kita membaca kan salah bicara dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus harus proaktif. Nggak boleh malu, harus buat pembicaraan duluan. Nah, kira-kira untuk topik pembicaraan yang nyaman untuk dibicarakan dan topik pembicaraan yang ada baiknya dihindari apabila sedang berkomunikasi dengan teman-teman yang disabilitas itu seperti apa? Apalagi kan mengingat topik ini targetnya anak-anak SD, jadi mungkin mereka kira-kira topik yang nyaman untuk dibicarakan seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak tadi. Tadi dulu aja. Pertanyaannya bagus. Nah, bagaimana untuk proaktif kepada anak berkebutuhan khusus atau disabilitas? Tentunya itu sama seperti halnya kalau misalkan kakak-kakak ketika ketemu dengan anak-anak usia SD gitu ya, bagaimana mereka sukanya dengan apa, topik pembahasan ya sama saja gitu. Hanya saja bedanya mungkin mungkin ini kalau untuk dengan teman intelektual, saya nggak tahu SLB itu lebih ke fisik intelektual atau memang sekarang udah diharuskan SLB-nya itu SLB ataupun sifat inklusif ya, tidak ada spesifik
Jadi semuanya terbuka untuk semuanya. Nah kalau misalkan yang intelektual, nah mungkin kadang intelektual itu tidak fokus atau suka kesana kesini, sulit ya. Jadi pakai bahasa yang sederhana dan pelan-pelan, misalkan diajak mau permain nggak, mau apa, itu untuk yang intelektual. Tapi kalau misalkan yang uh, yang netra itu nanti uh, Kang Uti yang akan menyampaikan karena bisa mewakili yang netra. Kalau yang tuli, kalau kita belum bisa berbahasa isyarat, pakai bahasa bibir yang jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja. Sama di mau misal mau makan apa atau makan apa, ini misalkan contohnya. Terus atau kalau misalkan tetap teman anak-anak tulinya itu, maaf, ini saya menyampaikan dulu kenapa tuli itu mungkin dari kayaknya itu nggak nyaman ya, tapi dari sisi teman tulinya lebih nyaman dipanggilnya teman-teman tuli gitu. Makanya dari saya tidak menyampaikan hambatan pendengaran ataupun penarungu gitu ya, karena dari teman-teman tuli terus lebih nyaman, senang dipanggilnya tuli. Dan usahakan jangan cepat-cepat berbicaranya, jadi dengan apa namanya, kosakatanya jelas gitu, jadi biar teman-teman tuli itu bisa membaca bibir gitu, gerak bibirnya. Dan kalau untuk fisik sih itu hampir sama, karena tidak ada hambatan secara kognitifnya ya. Jadi yang mungkin tadi aja kan kalau Kusronda agak high levelnya di apa, disamakan. Jadi sebenarnya sama, gimana caranya untuk membangun supaya anak-anak itu senang ya, bikin happy. Biasanya ya kasih apa topiknya kan, suka pengen apa nih, suka makan apa ya, kayak gitu aja, itu sama aja. Kalau temannya Kak mungkin bisa dijelaskan, salah satunya pasti ada pendeskripsian lah. Bismillah. Ya, sebenarnya kalau untuk teman netra sendiri sebenarnya ada terlalu banyak teman yang aneh-aneh sih. Cuma dengan banyak bercanda aja sama aja dengan teman-teman lain gitu. Saya belum pernah di SLB, tapi saya waktu di Pajajaran di Wiataguna itu memang sering bertemu dengan anak-anak SLB gitu. Interaksinya sama aja sih, hanya lebih ke ketika kita berbicara dengan satu orang, kita jangan tiba-tiba meninggalkan dia gitu ya. Kan gak enak ditinggalin gitu. Mati lagi. Bencana jadi gitu, jadi nggak ada treatment khusus sih sebenarnya untuk netra sendiri gitu. Sebenarnya banyak interaksinya itu dengan cara bercanda, dengan tepuk tangan dan keceriaan aja sih, sebenarnya nggak ada yang spesifik gitu. Sama aja seperti berinteraksi dengan yang disabilitas fisik, kursi roda. Sama. Yang penting itu kalau mau pergi ngasih tahu kalau misalnya lagi one on one gitu, dan sampai dia ngobrol sendiri gitu intinya mah. tapi culang cileng. Sama itu ya, pendeskripsian kalau misalnya mau ngasih permen atau apa makanan, dijelaskan ini bentuk arah jarum-jarumnya sama misalkan makanannya apa. Misalnya deskripsi ya pasti ya. Nasi ini di piring misalnya, ini sambal sebelah kanan, ini apa sebelah apa, itu kayak gitu. Jam 12. Soalnya takutnya dia ngambil sambal lagi. Bukan safety briefing atau kesepakatan bersama terlebih dahulu di awal. Jadi supaya nantinya tidak panik. Kita klasifikasikan dulu apa saja yang ada di dalam sekolah, di dalam kelas itu, berapa disabilitas fisiknya atau pengguna kursi roda, pengguna tongkat, netra dan sebagainya. Jadi kita identifikasi dulu, saya mohon maaf, identifikasi, dan setelah itu buat apa tadi, kesepakatan. Jadi siapa yang akan mendampingi, karena nantinya kalau tidak ada kesepakatan di awal, semuanya akan panik gitu kan. Kadang-kadang saya kalau ini, siapa duluan yang keluar itu yang akan jadinya prodit di tengah jalan, dan itu belum apa-apa udah jadi karena jatuh dan sebagainya kan. Kadang crowded itu jadinya, jadi kita buat kesepakatan siapa dulu yang akan berbaris gitu. Menjadi langkah pertama kita mengenal ragam disabilitas, bagaimana cara menangani atau berinteraksi dengan teman tuli, teman netra, pengguna kursi roda ataupun pengguna tongkat dan ragam disabilitas. Jadi memang itu menjadi bekal ketika kita akan membantu titik kumpulnya di mana, terus terutama pada saat nanti acara juga ya, nanti pada saat acara dijelaskan terlebih dahulu langkah-langkahnya, nanti kalau misalnya jalur evakuasinya kemana. Tapi biasanya kan kita juga kan ketika ada bencana
itu kan kalau itu memang sudah disetting kan, jadi sudah ada briefingnya terlebih dahulu, memang ada acara. Tapi ketika nanti teman-teman misalnya ada dalam suatu daerah, suatu tempat yang memang ternyata di situ ada teman-teman penyandang disabilitas, tapi kita ingin membantu, nah itu pun tidak terlepas dari langkah-langkah yang tadi, bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitasnya. Memang tentunya ketika bencana kan tidak mungkin juga kalau misalnya ya segala sesuatunya kan pasti mendadak gitu kan ya. Tapi kita sudah tahu dari awal langkah-langkah cara menangani teman-teman ini ya, terutama teman-teman fisik dan netra. Kalau untuk teman tuli mungkin tinggal kita arahkan saja untuk ininya gitu. Kalau teman tuli itu kan secara fisik biasanya ini gitu. Kecuali kalau misalnya ragam disabilitasnya ganda, ada yang memang tuli juga, udah tuli misalnya juga, atau bahkan mungkin tuli dengan disabilitas fisik, itu tentunya akan berbeda. Tapi yang lebih diutamakan itu biasanya anak-anak, pokoknya yang rentan aja, anak-anak, disabilitas, kan, lansia, itu tentunya nanti disesuaikan dengan arah bukan oleh masing-masing. Kayak tadi misalnya pengguna kursi roda, jangan sampai ketika kita ingin membantu justru nanti karena kita tidak tahu cara memindahkan kursi roda, atau misalnya ketika ada anak tangga gitu kan, bagaimana caranya kan, kalau bidang miring nih biasanya teman-teman kursi roda kalau misalnya terlalu dalam atau kemiringannya lebih dari 7 derajat, atau untuk itu tuh enaknya kan mundur kan, kalau di posisinya mau turun gitu kan, mundur gitu kan. Kalau naik kan otomatis naik sambil naik ke atas gitu ya, maju gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang yang tadinya ingin membantu justru malah membahayakan. Jadi kenali alat bantunya juga, kenali alat bantunya. Kayak Angki coba bukan buat maledok ya. Ini identitas yang merah, ban merah namanya spotlight. Fungsinya untuk tanda bahwa tunanetra itu menggunakan alat bantu ini kadang-kadang untuk menyeberang, untuk melewati bahaya, ini pakai tanda ini supaya biar misalnya ada hambatan nanti orang bisa melihat kan, kalau tongkat yang itu kan nggak ada ban merahnya gitu. Kalau kita ada berarti ini sebagai identitas gitu ya. Jadi seorang tunanetra itu harus membawa tongkat ini, kalau enggak nanti yang sulit kalau memang. Jadi sama tadi ini sebenarnya bukan di luar dari kapasitas kita untuk berbicara ya, tapi lebih kepada kita kemarin dapat informasi dari BNPD ya, bahwa seharusnya itu di Jepang itu zero korban, itu karena di semua warganya itu punya starter pack yang udah isinya itu isinya peluit, senter sama tumbler gitu, diisi sama tasnya. Jadi itu untuk kalau terjadinya bencana yang besar sekali, dia ada pegangan itu, ada starter pack gitu sih ya. Untuk dari anak-anak sendiri, ada nggak sih kayak ide-ide games yang nantinya diharap dapat inklusi sesuai dengan Kabupaten Bandung Barat? Nah, saya tanya terlebih dahulu, didominasi oleh SLB-nya, SLB apa? Ini yang dicilin itu SLB-nya SLB apa? Atau ragam, atau ada dominan ini atau apa? kalau yang cilik ini lebih ke kantor, jadi ada empat-empatnya. Empat-empatnya ada. Nah itu nanti bisa disesuaikan. Nanti saya ada, nanti dikirimkan ke game-gamenya apa aja yang memang bisa. Itu juga saya dapatnya dari senior. Nah, karena memang kalau di sana lebih dominannya itu ke grafita. Kalau di sana ke grafita, lebih ke grafita kan Ya, intelektual. Intelektual. Karena ada berapa? Oh iya. Mungkin bisa salah satu contohnya. Ya. Contohnya boleh. Ya. Kemarin itu salah dua aja ya. Salah dua. Nah, seperti perlombaan yang seperti itu ya, sekali ada tensinya tuh. Nah, itu sama cuman panitianya yang mengarahkan itu harus lebih dari mereka. Jadi jangan sampai kita tuh harus benar-benar mengarahkan, tapi kitanya yang ceria gitu. Karena teman-teman intelek itu ya tahu sendiri kan ya, biasanya kalau tunanetra
Jadi double gitu. Ganda. Triple berarti. Multi. Berarti selama ini komunikasinya lancar atau bagaimana? Alat bantu, iya. Oh iya. Jadi udah punya pengalaman ya. Sikap keluarga apakah membebaskan atau diamkan di rumah atau ya karena memang ya, nah kalau di Indonesia kebanyakannya di bilik itu ada salah satu programnya namanya peer support, bagaimana kita menguatkan disabilitas, menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya dan bagaimana berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana penerimaan terhadap dirinya, keluarganya. Itu kita melakukan sesi konsultasi. Iya. Terus kalau Jack ngobrol juga mungkin memang Tapi bisa bahasa isyarat nggak? terus biasanya Oral ya. Nah, coba sekarang sebelum berakhir sekarang ya. Ini CB ya, di Sindo. C, ini boleh F, G, G, H, J, C dibalikin. gituin. J, J, H, L, kan ya, ini 3 disimpan di sini, M, N, Z. Z. Coba lagi dulu ya. Coba ada yang bisa saya tunjuk ya. Oh, silakan. Kayaknya udah sering. Siap, terima kasih. Hanya gini kan, jangan gini, jangan di belakang gini. Terima Dari sini. Silakan Anto. Siap. Terima kasih banyak. Lotek 2025. Yeay.